Olahraga, satu hal yang kita semua ingin lakukan. Tapi, kamu tahu, saya punya satu proyek besar. Bahkan bersih-bersih rumah pun tampaknya takkan sempat. Pasti setelah tahun baru. Ya, kita semua punya segudang alasan. Tapi, apa yang terjadi dalam tubuhmu seandainya kamu tidak berolahraga sama sekali? Mari kita bahas daftar saya berikut ini. Nomor 1, kulit kusam. Olahraga melancarkan peredaran darah. Dengan sirkulasi darah yang baik, sel-sel kulit mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi, kalau tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, alias kamu tidak berlatih untuk melancarkan peredaran darah, kamu mungkin akan menemukan lebih banyak jerawat, kulit kusam, dan kerutan di wajah. Nomor 2, gatal-gatal. Kalau kamu tidak menggerakkan badan, sistem tubuhmu akan terbiasa pada gaya hidup dengan aktivitas rendah. Jadi, katakanlah seorang rekan mengundangmu untuk berjalan kaki atau bersepeda keliling kota. Perubahan gerakan yang tiba-tiba ini akan menjadikan sirkulasimu kacau. Darah akan bergegas mengalir ke otot-otot dan kulitmu, tekanan yang naik akan menggelitik syaraf-syaraf di sana, dan kamu akan mulai merasa gatal. Nomor 3, napas pendek. Saat berjalan bersama rekanmu dan menggaruk paha dengan kukumu, kamu juga akan mendapati bahwa sepertinya kamu kehabisan napas. Gerakan fisik apapun yang melebihi kebiasaanmu, yang tentu tidak banyak kalau kamu tak berolahraga sama sekali, akan membuatmu merasa lelah. Tangga rendah, berlari mengejar bus, bahkan membersihkan rumah akan memaksamu berhenti sejenak untuk menarik napas. Nomor 4, energi rendah. Jangan harap akan merasa segar atau bersemangat kalau kamu menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk. Itu semua berkaitan dengan pemompaan darah di pembuluh darahmu. Olahraga melancarkan peredaran darah, dan kamu sudah tahu apa pengaruhnya bagi semua sel dalam tubuh, bukan hanya bagi otot. Tanpa kegiatan fisik teratur, sistem tubuhmu seolah diam dan tingkat energimu menurun drastis. Nomor 5, susah tidur. Kalau kamu tidak banyak menggunakan energi sepanjang hari, tubuhmu akan kesulitan memasuki mode tidur. Hanya karena kamu merasa lelah, letih, dan lesu sepanjang hari, bukan berarti kamu akan cepat terlelap begitu waktu tidur tiba. Olahraga membantumu melelahkan diri, sehingga tubuhmu akan sangat menginginkan istirahat ketika waktunya tiba. Nomor 6, ingin makan manis. Ada banyak konsekuensi dari tidak berolahraga yang saling berkaitan, dan efek negatif ini berasal dari tingkat energi yang rendah. Tubuhmu akan menginginkan gula sebagai sumber bahan bakar instan untuk meningkatkan level energi. Masalahnya, kamu menginginkannya tidak lama setelah memakan makanan sampah dan minuman berkafein. Itu artinya, makin banyak permen dan soda yang kamu asup, makin tinggi keinginan tubuhmu untuk terus memakannya. Nomor 7, kabut mental. Bila tidak mendapatkan banyak oksigen karena sirkulasi darah yang buruk dan napas pendek, otak tidak akan bekerja optimal. Tanpa latihan olahraga fisik teratur, kamu mungkin mendapati diri kesulitan berkonsentrasi pada pekerjaan, tetap terfokus, dan memproses informasi. Kamu ingat pernah memasuki suatu ruangan lalu lupa apa yang mau kamu lakukan? Tepat. Nomor 8, kepusingan. Tekanan darah bisa tak menentu bila kamu tidak terbiasa berolahraga teratur. Jadi, misalkan tekanan darah sedang berada di batas terendah dan kamu membungkuk untuk mengambil sesuatu yang kamu jatuhkan, kamu kembali berdiri tegak dan boom! Rasa pusing tiba-tiba muncul. Bila tekanan darah terlalu tinggi, kamu akan sering mengalami sakit kepala, debar jantung tak beraturan, dan bahkan masalah pandangan. Nomor 9, sakit lebih lama. Tidur lebih nyenyak, menu makanan sehat, dan semua hal yang biasanya menyertai gaya hidup aktif membantu memperkuat imunitas. Kalau hidupmu lebih mirip kungkang, maka kamu akan lebih sering izin sakit dari tempat kerja atau sekolahmu. Sebelum kamu senang karenanya, jangan lupa bahwa sistem imun yang melemah akan membuatmu rentan terhadap hal yang lebih mengerikan daripada demam atau flu. Kamu butuh sistem pertahanan tubuh yang bagus guna melindungi diri dari kuman dan infeksi di dunia luar. Nomor 10, otot lemah. Kalau tidak digerakkan, otot-ototmu tidak akan menguat. Titik. Tanpa olahraga, kamu mungkin kesulitan hanya untuk mengangkat tas-tas belanja dan membawanya ke dalam rumah. Bahkan berdiri dalam waktu lama akan membuatmu lelah.
Nomor 11, cedera. Membangun kekuatan otot sering berarti memperbaiki keseimbangan dan mempertajam kejernihan mental. Mari bayangkan, kamu mengambil kantong-kantong belanja dan akhirnya punggungmu terasa nyeri karena otot-ototmu terlalu tegang. Atau mungkin kamu tidak kuat mengangkat beban itu sehingga salah satu kantong terjatuh dan semua makanan dalam kaleng menimpa kakimu. Aduh, mungkin tas di tangan kirimu lebih berat dibanding yang ada di tangan kanan, sehingga kamu kehilangan keseimbangan dan limbung. Ya, sering berolahraga juga berarti lebih sedikit cedera. Nomor 12, kekakuan. Kamu tak hanya meningkatkan kekuatan saat melatih otot-otot, kamu juga memperbaiki keluasan. Tanpa peregangan dalam bentuk kegiatan fisik, berarti otot-ototmu menjadi sakit dan sendimu akan sakit. Tentu saja, poin saya berikutnya hanya akan memperparah ini. Nomor 13, postur yang buruk. Kamu mungkin mengaitkan ototmu dengan mengangkat barbel dan mengencangkan otot seperti Schwarzenegger. Tapi berolahraga jauh lebih penting daripada itu. Kamu membutuhkannya hanya untuk menegakkan tubuh ketika berjalan, duduk, atau berdiri. Dengan otot-otot yang lemah, kamu kerap membungkuk. Lalu, apa dampak dari postur yang buruk? Sakit punggung dan leher? Jelas. Tapi postur yang buruk juga menyebabkan sirkulasi dan fungsi organ melemah karena tekanan yang kamu berikan pada organ tubuhmu. Nomor 14, masalah pencernaan. Ya, jika kamu memforsir ususmu dan membuatnya kekurangan oksigen, membebaninya dengan terlalu banyak makanan sampah, dan seterusnya, jangan harap ia bekerja dengan baik juga. Dan karena tubuhmu diam, metabolismemu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu terjadilah masalah-masalah pencernaan seperti asam lambung, kembung, dan ketidakteraturan. Nomor 15, masalah tulang. Olahraga juga memperkuat tulangmu. Angkat beban dan kegiatan berdampak tinggi seperti berlari atau jogging memberikan tekanan pada tulangmu. Tubuhmu bereaksi dengan meluruskan tulang-tulang itu. Tanpa olahraga, kepadatan tulang-tulangmu menjadi berkurang, sehingga lebih rapuh. Itu berarti risiko patah tulang dan tulang keropos lebih tinggi. Tulang keropos sangatlah berbahaya, karena kamu tidak benar-benar melihat gejalanya hingga keadaannya sudah terlambat. Nomor 16. Masalah kesehatan mental. Otakmu berisi hormon-hormon bahagia. Kegiatan fisik, di antara semua hal lain dalam daftar ini, juga meningkatkan produksi hormon bahagia ini. Tanpa olahraga, depresi, kecemasan, atau suasana hati tak menentu bisa terjadi atau bahkan memburuk. Jadi, beri saya hormon bahagia itu. Nomor 17. Bayangan yang kurang menyenangkan. Baik, mari kita merekap ulang. Kamu memiliki otot-otot lemah yang lembek, lingkaran gelap di bawah mata karena tidak tidur, kulit yang kusam, dan postur yang buruk. Tidak menghasilkan gambaran diri yang cukup bagus, kan? Tak peduli apa pikiran orang, harga diri dan kepercayaan dirimu sendiri bisa jatuh drastis karena semua konsekuensi fisik akibat tidak berolahraga. Lalu kamu tidak mau bergaul, dan lama-kelamaan hal yang sedikit itu akan menjadi bukit. Penghancur kepercayaan diri lain adalah nomor 18, kenaikan berat badan. Jelas. Berpikirlah begini, tingkat energimu rendah berarti metabolismemu juga melambat. Kamu ingin memakan semua makanan sampah ini dan tidak membakar kalori berlebih dalam bentuk kegiatan fisik. Mereka menempel terus, lemak menumpuk, dan tidak heran kenaikan berat badan mengikuti. Jangan jadikan Jabba the Hutt sebagai tokoh panutan. Saya tidak akan menceramahimu untuk pergi ke pusat kebugaran, menjadi anggota tim pelari, atau mengusir saudara atau teman sekamar dari rumah agar kamu dapat membeli sejumlah peralatan dan mengubah kamar mereka menjadi tempat latihan. Itu tentu akan menyenangkan. Atau kamu harus berhenti menonton televisi serta bermain game video sekaligus karena dua hal inilah biang kerok dari gaya hidup tak bergerakmu. Tidak perlu tindakan drastis, cukup keluar dan bergeraklah. Serta mulailah dengan yang kecil. Kamu tidak perlu berubah total dalam semalam. Sederhana saja, tentukan batas waktu untuk menonton TV dan berjalanlah mengelilingi kompleks begitu selesai menonton. Buatlah aturan 1 jam menonton TV sama dengan 20 menit aktivitas fisik. Bahkan saat menonton TV, lakukanlah sit up, push up, atau latihan plank selama jeda iklan. Hei, terkadang saat menonton sepak bola, saya akan bangun dan berlari di tempat sekuat tenaga selama pertandingan berlangsung dan berhenti saat pertandingan selesai. Berkeringat tentu saja. Ingin berselancar di media sosial?
pastikan kamu melakukan satu rangkaian latihan jumping jack dulu. Sekali lagi, tetapkan batas waktunya. Kamu harus bisa berselancar. Menunggu kopi diseduh, lakukan latihan squat sambil menunggu. Jangan berdiri saja saat menggosok gigi. Itu membosankan. Berdiri dengan menjinjit tidaklah terlalu sulit. Mudah, jangan sampai menginjak kucing. Putarlah lagu kesukaan dan menarilah saat bersiap-siap pada pagi hari. Ini favorit saya, tapi tidak dengan tetangga saya. Ada banyak cara agar kamu dapat melibatkan aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari. Berikan saran-saranmu pada kolom komentar, dan kamu boleh bebas berkreasi. Omong-omong, kamu bahkan dapat melakukan dua hal sekaligus dengan melakukannya bersama teman-teman. Itu benar-benar menyenangkan karena semangat berkompetisi akan muncul. Siapa yang bisa melakukan lunch lebih banyak? Hey, bahkan mungkin kamu menemukan hobi dan teman-teman baru. Kalau kamu memulainya perlahan, tubuhmu tidak akan terkejut oleh gaya hidup baru yang sehat ini. Cukup berkomitmen untuk sedikit berlatih setiap hari dan kamu akan membentuk kebiasaan berolahraga secara teratur. Tapi untuk sekarang, saya kira saya akan menari dulu sambil mengambil surat di luar. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, beri suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Ada juga beberapa video lain yang mungkin akan kamu sukai. Tinggal klik video yang di kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan bersama Brightside.